menulis skripsi itu menjadi suatu hal yang wajib dan harus dilewati, harus dilakukan, dan mesti diselesaikan. Karena itu merupakan prasyarat bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa wisuda. Nah, dalam penyusunan skripsinya memang banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Maka yang pertama kali yang harus dilakukan oleh para mahasiswa itu adalah melakukan komparasi. Komparasi di sini maksudnya melihat daripada skripsi-skripsi ya para senior mereka, melihat dan kemudian mencermati kira-kira ya seperti apa judul dari senior-seniornya. Tapi mengkomparasikan ini bukan berarti kita melakukan plagiasi, ya, tapi melihat dan juga untuk belajar bagaimana cara penulisan, bagaimana cara menyelesaikan skripsi, bagaimana kerangka-kerangka daripada skripsi yang ada, ya. Kemudian setelah itu barulah membuat judul skripsi ya sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Umpamanya mau membuat judul skripsi terkait dengan pengelolaan dana desa, ya, jadi mesti dilihat poin-poin penting daripada pengelolaan dana desa itu, ya, di mana yang menarik kira-kira dan permasalahan apa kira-kira yang menarik untuk kemudian dicarikan dijadikan sebagai judul skripsi. Karena kebanyakan juga para mahasiswa membuat skripsi itu ya tinggal menulis judulnya ya tanpa memperhatikan apakah memang ada permasalahan di lapangan, sehingga nantinya skripsi itu akan menjadi skripsi yang betul-betul tidak menarik, bahkan tidak mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi skripsi itu selain untuk menjadi salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi, juga bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk pemerintah, ya, seperti itu. Kemudian setelah melihat masalah yang ada, kemudian dicarikan judul apa yang ya paling cocok, ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan studi ya terhadap teori-teori ahli yang berkaitan dengan judul yang kita garap itu, yang adik-adik garap. Yang pertama judulnya pengelolaan dana desa, ya, mengenai transparansi. Ketika dilihat kurang ada transparansi di dalam pengelolaan dana desa itu, maka kemudian adik-adik ya bisa menulis tentang transparansi pengelolaan dana desa. Dan kemudian setelah itu adik-adik mencari teori-teori dari ahli yang mendukung daripada transparansi pengelolaan dana desa itu. Selain itu juga ya ditunjang dengan jurnal-jurnal penelitian dan juga ditunjang oleh ya peraturan-peraturan pemerintah yang ada tentang ya contohnya pengelolaan dana desa, berarti undang-undang desa ya itu mesti dimasukkan. Kemudian tentang transparansi berarti tentang ya undang-undang transparansi, undang-undang informasi publik, ya, seperti itu. Nah, kemudian
barulah dibuat ya dalam bentuk proposal, karena yang pertama itu adalah proposal, dibuat judul, kemudian dibuat bab 1 latar belakang itu menjelaskan tentang gejala-gejala ataupun masalah yang ada dalam lokasi penelitian. Ya, tentunya juga ditunjang dengan uraian-uraian mendasar. Itu biasanya dimulai dengan kajian-kajian yang bersifat umum ya, kemudian turun kepada kajian-kajian bersifat khusus, dan kemudian turun kepada masalah-masalah apa yang ada di lokasi penelitian yang dituju. Nah, umpamanya mengenai pengelolaan tanah desa, mengenai transparansinya, berarti yang ditulis adalah bagaimana transparansi dan masalah apa sebenarnya yang didapatkan dalam dalam transparansi pengelolaan dana desa ya. Nah, setelah itu baru dirumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah itu ya dirumuskan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada. Ya, jadi umpamanya mengenai transparansi pengelolaan dana desa, berarti rumusan masalahnya kalau penelitian kualitatif bagaimana ya transparansi pengelolaan dana desa ya, atau faktor-faktor apa yang kedua yang ya menjadikan hambatan atau yang mendukung daripada pengelolaan dana desa. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ya. Kemudian barulah masuk di bab 2. Bab 2 itu adalah ya tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Jadi dalam kajian pustaka itu membahas tentang judul ya daripada judul penelitian yang dibuat. Umpamanya transparansi, berarti mencari mengenai konsep-konsep transparansi ya, mengenai konsep-konsep pengelolaan, dan kemudian mengenai konsep desa, apa itu desa, dan juga ya dana desa. Setelah itu yang harus diperhatikan yang paling utama adalah kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian itu, nah itu merupakan jantung daripada ya penelitian ya, daripada skripsi yang akan dibuat. Jadi dari kerangka pikir itu baru kemudian nantinya akan menjadi kerangka daripada definisi konsep di bab 3. Baru kemudian masuk di bab 3. Bab 3 itu yaitu terdiri daripada lokasi penelitian. Nah, di lokasi penelitian itu, lokasi dan waktu penelitian, di lokasi itu juga dicantumkan apa alasan dan pertimbangan sehingga mengambil lokasi penelitian. Nah, kemudian waktu penelitian, setelah itu baru masuk di informan. Ya, informannya itu siapa saja yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan penelitian, setelah informan penelitian baru masuk di sumber data, kemudian teknik analisis data, dan kemudian masuk di definisi konsep. Ya, definisi konsep itu menjelaskan tentang apa saja yang ada di kerangka pikir. Ya. Dari situ kemudian itu akan menjadi rujukan nanti dibuat menjadi sebuah pedoman wawancara. Baru setelah adik-adik kemudian masuk melakukan penelitian nantinya, nah, kemudian nanti itu akan dijadikan sebagai dasar dalam hasil penelitian yang adik-adik akan buat. Jadi itu merupakan kaidah-kaidah umum dalam adik-adik menulis skripsi ya. Tapi yang saya sarankan itu adalah ya mengkomparasikan dengan penelitian yang sebelumnya. Ya bisa dilihat daripada
skripsi daripada senior-senior kalian yang telah selesai dan dilihat, oh seperti ini modelnya ya, seperti ini cara penulisannya ya, seperti ini umpamanya adik-adik satu bimbingan ya, mempunyai pembimbing yang sama, maka mencari bagaimana caranya atau menanyakan langsung kepada yang bersangkutan bagaimana mereka dibimbing ya, selama ini ya, bagaimana caranya, karena hal ini juga merupakan sesuatu yang bisa mendukung daripada kesuksesan adik-adik dalam menulis dan melakukan penelitian. Komparasi ini sangat penting ya, karena ya biasanya antara pembimbing yang satu dan pembimbing yang lain itu juga beda dalam membimbing ya. Jadi dilihat dan diperbandingkan. Nah, itu yang paling penting. Saya pikir itu dulu yang bisa kita kemukakan. Nanti kita akan bahas lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.